Astagfirullahaladzim, ini meja makan, kenapa bentuknya jadi kayak gini? Kenapa sih Tante Lisa? Kok teriak-teriak siang bolong begini? Nina, kamu lihat ini bekas makan kamu tadi siang kan? Kenapa piring kotornya nggak langsung dibawa ke dapur dan dicuci? Ini kuah gulanya sampai netes ini ke lantai dan nempel di taplak meja begini. Alah, cuma noda kuning doang Tante. Ntar juga bisa dilap pakai kain basah. Nina kan baru selesai makan. Tante Emma, Tante, ini Nina. Ada orang nggak di dalam ya, Tante Emma? Nina, ya ampun, Tante pikir siapa tadi yang ngetuk pagar kenceng banget. Ayo masuk, nak. Gimana kabarnya? Kok siang-siang gini datang bawa koper banyak banget? Kamu habis liburan dari mana? Nggak liburan Tante, Nina baru aja di PHK dari kantor seminggu yang lalu. Sekarang uang tabungan udah menipis banget. Uang sewa kontrakan yang kemarin juga udah habis bulan ini. Nina bingung banget mau tinggal di mana sementara waktu. Ya ampun, kasihan banget kamu, Nin. Kok bisa sampai kena PHK gitu? Tapi ya udah, jangan sedih-sedih lagi. Kamu boleh tinggal di sini dulu kok sampai dapat kerjaan baru atau dapat tempat tinggal lagi. Namanya juga keluarga. Kalau bukan kita yang saling bantu, siapa lagi coba? Wah, beneran boleh Tante. Makasih banyak ya Tante Emma. Memang cuma Tante Emma deh kerabat yang paling pengertian dan baik hati di keluarga besar kita ini. Bisa aja kamu. Ya udah, ayo masuk ke dalam. Kamu pasti capek dan haus kan habis panas-panasan di jalan. Biar Tante ambilkan minum. Astaga naga, ini piring sama mangkuknya bekas siapa coba? Pagi Tante Emma. Bikin teh ya? Nina juga mau dong Tante, satu cangkir. Mumpung Tante lagi di dapur. Nina, ini piring dan mangkuk kotor bekas kamu semalam ya? Kok nggak langsung dicuci pas habis makan? Ini minyaknya sampai lengket begini. Terus gelas bekas kopi kamu juga udah diurung lalat. Ah iya Tante, soalnya semalam Nina habis nonton film capek banget, ngantuk berat. Jadi ya udah Nina taruh di situ aja dulu. Nanti juga bersih kok. Nina, denger Tante ya. Tante nggak melarang kamu makan atau pakai fasilitas di sini. Tapi kebiasaan habis makan langsung dicuci piring itu penting. Kalau ditumpuk begini kan dapur jadi bau, kotor dan nggak enak dipandang. Nanti kalau ada tamu ke dapur gimana coba? Ya ampun Tante Emma, baru juga piring beberapa biji aja udah tegang banget reaksinya. Santai dulu aja Tante, ini kan rumah keluarga sendiri, bukan hotel bintang 5. Nanti kalau mood Nina udah balik, pasti Nina cuci kok. Gak usah dipikirin banget lah, bikin cepat tua aja Tante ini. Astagfirullahaladzim, ini ruang tamu apa gudang barang bekas sih? Nina, mana kamu, Nin? Kenapa sih Tante? Teriakan Tante kedengeran sampai depan kamar mandi tahu nggak? Ini coba kamu lihat, baju kotor kenapa ditinggal di sofa ruang tamu begini? Sepatu kamu juga kenapa nggak ditaruh di rak depan pintu? Belum lagi sampah bekas cemilan ini. Kalau ketumpahan air kan jadi lengket semua meja Tante. Duh, Tante Emma kok berlebihan banget sih? Itu kan baju baru Nina lempar sebentar. Ntar malam juga Nina masukin ke mesin cuci. Lagian sampah cemilan begini doang, ditinggal sebentar juga nggak bakalan bikin rumah kebakaran kan? Sebentar kamu bilang. Ini dari kemarin pagi Tante perhatiin baju ini udah numpuk di sini, Nin. Tante ini baru pulang dari pasar, capek. Mau duduk santai di ruang tamu aja nggak bisa karena penuh barang kamu. Meskipun ini rumah keluarga, kamu harus tahu tata krama dong. Ya ampun Tante, santai aja kali. Namanya juga tinggal sama keluarga sendiri. Nggak usah kaku-kaku banget, kayak tinggal di orang asing aja deh. Masalah sepele gini aja diributin terus dari kemarin. Capek Nina dengernya.
Asli Nin, gokil banget cerita kamu. Tapi BTW, kita nongkrong di teras rumah tantemu jam segini nggak apa-apa nih, nggak dilarang. Alah, santai aja bro. Rumah tante gue ini mah berasa rumah gue sendiri. Bebas mau ngapain aja. Mau nongkrong sampai subuh juga nggak bakal ada yang berani ngatur-ngatur gue. Tenang. Nina, kamu tahu ini udah jam berapa? Udah jam 10 lewat. Suara kalian itu kedengeran sampai ke rumah tetangga sebelah. Gak enak sama orang komplek. Ya elah tante, baru jam 10 malam, belum subuh ini. Lagian kita cuma ngobrol-ngobrol biasa kok, nggak bikin rusuh ini. Dan ini coba kamu lihat, sampah plastik, makanan berserakan di mana-mana. Siapa yang mau bersihin ini semua besok pagi? Tante lagi. Tante minta sekarang teman-teman kamu pulang. Udah kelamaan dan kamu bersihin itu semua sebelum masuk kamar. Tante emang rewel banget sih malam-malam. Bikin malu Nina jadi depan teman-teman. Yaudah deh guys, sorry ya. Tante gue tuh emang lagi sensitif kalau udah kemalaman gini. Nina, kayaknya aku pulang aja deh. Udah malam juga, aku duluan ya. Tangan tante udah nggak sanggup melayani kelakuan kamu yang makin semena-mena begini, Nina. Mbak Emma lagi duduk di sini. Itu muka kenapa kelihatan lesu banget gitu sih? Ada masalah ya di rumah? Lisa, nggak tahu nih Lisa, Mbak lagi pusing banget. Pikiran berasa mampet dari kemarin-kemarin. Pusing kenapa Mbak? Soal keuangan atau soal apa? Cerita dong sama aku, siapa tahu agak plong. Ini loh soal si Nina, keponakan kita itu. Udah hampir 2 minggu dia numpang tinggal di rumah Mbak gara-gara kena PHK. Awalnya Mbak kasihan, niatnya kan mau bantu saudara sendiri ya. Tapi aduh kelakuannya itu loh, bikin Mbak urut dada tiap hari. Lah, memangnya si Nina kenapa Mbak? Dia nggak mau bantu-bantu rumah atau gimana? Boro-boro mau bantu Lisa, baju kotor dilempar sembarangan di sofa ruang tamu. Bekas makan ditaruh di meja sampai dihurung lalat. Cucian piring ditumpuk di wastafel sampai bau. Kemarin malam malah bawa temen-temennya nongkrong di teras sampai jam 10 malam lewat. Nyampah dan berisik banget. Pas Mbak tegur baik-baik, dia malah jawabnya enteng banget. Santai aja tante, kan rumah keluarga sendiri. Capek Mbak beresin kekacauan yang bukan ulah Mbak. Ya ampun, kok si Nina bisa jadi begitu sih? Padahal kelihatannya anak penurut. Kasihan Mbak Emma jadi kecapean sendiri melayani dia. Ya udah, gini aja Mbak. Mbak suruh Nina pindah aja ke rumah aku mulai besok. Serius kamu mau nampung dia Lisa? Nanti kamu yang repot loh. Alah, santai aja Mbak. Rumahku kan luas. Kebetulan anak-anak juga lagi pada kuliah di luar kota. Jadi agak sepi. Kasihan juga kalau Nina terlantar atau Mbak malah jadi sakit gara-gara stres. Biar nanti di rumahku aku yang coba ingetin dan bimbing dia pelan-pelan. Siapa tahu dia mau dengerin. Hai semuanya, ini pesanan kalian. Wah, makasih banyak ya Mbak. Kamu datang di saat yang tepat. Mood saya lagi nggak bagus nih. Tapi kalau ada basreng dan keripik kaca ini, mood saya langsung balik lagi. Iya dong Bu, basreng dan keripik kaca ini tuh emang paling top buat ningkatin mood. Belinya juga gampang, tinggal tap gambar di layar. Udah ada keranjang kuningnya juga. Ya udah saya duluan ya ibu-ibu, mau antar pesanan yang lain. Astagfirullahaladzim, ini meja makan, kenapa bentuknya jadi kayak gini? Kenapa sih Tante Lisa? Kok teriak-teriak siang bolong begini? Nina, kamu lihat ini bekas makan kamu tadi siang kan? Kenapa piring kotornya nggak langsung dibawa ke dapur dan dicuci? Ini kuah gulanya sampai netes ini ke lantai dan nempel di taplak meja begini. Alah, cuma noda kuning doang Tante. Ntar juga bisa dilap pakai kain basah. Nina kan baru selesai makan. Perut Nina tuh masih kenceng banget ini. Mau istirahat di kamar dulu. Nanti juga Nina bersihin kok. Santai aja. Nah,
nanti terus dari kemarin kamu bilangnya. Dari kemarin lusa kamu tinggal di sini. Baju kotor kamu tuh berserakan di ruang tengah. Kamar mandi becek, nggak mau kamu siram. Sekarang meja makan kamu bikin jorok begini. Kamu pikir tante ini pembantu kamu yang harus ngintilin dan bersihin semua bekas sampah kamu? Tante Lisa kok tiba-tiba nyemprot Nina kayak gini sih? Sama aja kayak Tante Emma, suka banget membesar-besarkan masalah sepele. Kan Nina udah bilang nanti disapu dan dilap. Gak usah emosi gitulah Tante, kan kita saudara. Ternyata benar kata Mbak Emma kemarin. Kamu ini bukannya nggak paham, tapi memang dasarnya anak nggak tahu diri dan nggak punya takrama. Dikasih tumpangan gratis bukannya sadar diri. Malah tuman semena-mena. Jujur ya Mbak, Pak RT, saya udah nggak sanggup lagi numpang si Nina. Baru 3 hari dia tinggal di rumah saya. Aduh, rumah saya tadinya bersih dan tenang, udah kayak tempat pembuangan sampah. Loh, memangnya si Nina bikin masalah apa lagi di rumah kamu, Lis? Katanya kemarin kamu yakin bisa ngasih dan bimbing dia. Ya Allah Pak RT, jangan ditanya. Piring bekas makan ditinggal di meja makan sampai dihurung lalat. Meja sampai lengket kena noda kuah. Terus baju kotor ditaruh di sofa. Pas ditagih tanggung jawab, dia malah nyolot dan bilang saya berlebihan. Otaknya itu loh sama sekali nggak ada rasa sungkan atau terima kasihnya. Nah kan Lis, apa Mbak katakan kemarin, Mbak udah rasain duluan pas dia di rumah Mbak. Wah, ternyata beneran toh. Saya pikir kemarin cerita Mbak Emma cuma karena Nina lagi capek habis kena PHK. Tapi kalau di rumah Lisa dia kelakuannya makin semana-mana begitu. Ini sih udah tabiat buruk namanya. Bahaya kalau dibiarkan terus menerus. Pokoknya tadi siang saya udah suruh dia kemasi barang-barangnya. Saya nggak mau rumah saya makin berantakan cuma gara-gara anak nggak tahu diri kayak dia. Keputusan bagus itu, Lis. Biar ini jadi pelajaran keras buat dia. Kita ini keluarga, wajib saling bantu. Tapi kalau yang dibantu malah menginjak-injak kebaikan kita, ya jangan sampai kita kelabasan ampun terus. Jangan sampai ada kerabat lain yang jadi korban selanjutnya. Tonton deh ini, si Nina tumben-tumbenan ngechat saya malam-malam begini. Katanya dia mau numpang tinggal di rumah saya sebulan. Alasannya lagi nyari kontrakan baru. Beneran dia ngechat kamu? Aduh, jangan mau bro, tolak sekarang juga sebelum kamu nyesel seumur hidup. Loh, kenapa emangnya? Kasihan juga kan dia, keponakan kita. Dengar-dengar baru kena musibah habis tendang di kerjaannya. Masa kita tega nolak saudara sendiri? Kamu belum dengar kabar dari Bu Emma sama Tante Lisa ya? Dengar apa? Itu anak bukannya tahu diri dikasih tumpangan, malah bikin rumah orang kayak kapal pecah. Rumah Bu Emma sama Tante Lisa dibikin hancur berantakan sama dia. Makanannya berserakan, baju kotor di mana-mana. Ditegur malah ngelawan. Ya ampun, serius kamu? Padahal mukanya kelihatan polos gitu loh di foto profile. Nih, kamu lihat sendiri di grup keluarga besar. Tante Lisa sama Pak RD udah diwanti-wanti dari tadi sore. Semua kerabat udah sepakat nggak ada yang boleh nampung Nina lagi sebelum dia sadar sama mau berubah. Kalau kamu terima dia di rumah kamu, siap-siap aja rumahmu berubah jadi TPA. Wah, bentesan aja dia nyari tumpangan muter-muter. Ya udah, saya langsung balas nih kalau kamar tamu di rumah saya lagi dipakai saudara dari luar kota. Daripada rumah saya ikut-ikutan hancur berantakan gara-gara anak males begitu. Nah gitu dong, biarin aja dia rasain akibat dari perbuatannya sendiri. Biar dia tahu kalau kebaikan orang itu ada batasnya. Geser kemana lagi ya Allah? Mana hujan deras banget lagi. Ayo dong angkat Om, please angkat. Halo Nina, ada apa malam-malam begini nelpon Om? Om, ini Nina boleh numpang nginep di rumah Om nggak? Untuk beberapa hari ini aja. Nina bingung banget, gak ada tempat tinggal malam ini Om. Wah, nggak bisa nih, kamar tamu di rumah Om lagi terpakai sama saudara di luar kota. Lagi pula Om sama Baby mau berangkat acara keluarga besok pagi-pagi. Kamu cari tempat lain aja ya. Tapi Om, sebentar aja Om, cuma semalam, 2 malam ini doang kok. Nina bisa tidur di sofa depan TV juga nggak apa-apa, asal nggak kehujanan di jalan.
Nggak bisa, Nin. Maaf ya, permisi. Yah, dimatiin. Ya ampun, kok Om tega banget sih. Coba hubungin Tante Maya deh. Bismillah, semoga Tante Maya mau bantu. Halo, kenapa Nin? Tante Maya, Nina boleh nginep di rumah Tante nggak semalam ini? Nina terdampar terus kehujanan, koper Nina basah semua Tante. Waduh Nin, rumah Tante lagi berantakan banget. Nggak enak kalau ada tamu. Lagian Tante udah denger cerita dari Tante Lisa sama Bu Emma soal kelakuan kamu selama numpang di sana. Jadi maaf ya Nin, Tante nggak berani ambil resiko rumah Tante ikut-ikutan hancur. Kamu cari kosan aja ya. Tante Maya tunggu dulu, jangan ditutup. Nina bisa jelasin dulu Tante. Ini cuma salah paham doang. Kenapa semuanya mendadak pada nolak dan ngelak sih? Kenapa pada pelit-pelit banget sama saudara sendiri? Nina harus tidur di mana malam ini? Tante Dewi, tolong Nina. Tante, ini Nina di luar kehujanan. Tante, buka pintunya, Tante. Nina, kamu ngapain malam-malam hujan begini? Kesini pakai geruduk pintu segala. Tante, tolong kasihanin Nina, Tante. Nina nggak ada tempat tinggal sama sekali. Nina janji nggak akan ngerepotin Tante. Nina cuma butuh tempat berteduh sebentar aja sampai hujannya reda. Tolong ya, Tante. Maaf ya Nin, bukannya Tante nggak mau bantu kamu atau nggak kasihan sama kamu, tapi Tante udah tahu semua dari grup keluarga besar. Kamu dikasih tumpangan sama Bu Emma dan Tante Lisa. Bukannya tahu diri dan berterima kasih, malah bikin rumah orang berantakan dan nggak karuan. Tante, Nina janji nggak bakal gitu lagi. Nina bakal nurut Tante. Kasihanilah Nina malam ini, dingin banget di luar. Penyesalan kamu itu selalu datang pas kamu udah terdesak begini Nin. Tante takut kalau dikasih hati kamu malah minta jantung dan bikin rumah Tante berantakan kayak rumah yang lain. Lebih baik kamu cari tempat lain atau sewa penginapan aja. Maaf ya Tante Dewi, please Tante, jangan tega begini sama keponakan sendiri. Kamu yang tega sama keluarga kamu sendiri karena nggak pernah menghargai bantuan orang lain. Tante Dewi, buka Tante, please Tante, jangan kunci pintunya Tante. Ya Allah, kenapa semua orang jahat banget sama Nina? Tolong, siapapun di dalam tolong bukain pintu. Nina cuma butuh tempat berteduh sebentar aja malam ini. Gak usah dikasih kasur gak apa-apa. Tante juga mau. Om, Tante, buka pintunya Om. Nina kedinginan banget di luar. Nina minta maaf kalau pernah bikin salah. Pergi dari depan rumah saya, Nin. Nggak usah pura-pura nangis atau memelas di situ. Kami semua udah tahu kelakuan kamu yang sebenarnya. Nina janji bakal berubah Om. Nina nggak bakal nyapa lagi. Nina bakal cuci piring sendiri. Buka pintunya Om. Tolong kasih Nina kesempatan sekali lagi. Dulu waktu Mbak Emma sama Lisa kasih kamu kesempatan dan tempat tinggal gratis, kamu kemanain kesempatan itu, Nin? Kamu malah injak-injak kebaikan mereka. Kamu acak-acak rumah orang tanpa rasa tahu diri. Sekarang pas kamu terlunta-lunta gini, baru kamu ngemis-ngemis kesempatan. Nggak ada kesempatan lagi buat orang yang nggak tahu hargai bantuan. Pergi! Ya Tuhan, kenapa kesempatan selalu ada, tapi kenapa sekarang semuanya tertutup rapat buat Nina? Kenapa nggak ada satupun keluarga besar yang mau nerima Nina lagi? Kenapa semua orang membuang Nina kayak sampah? Nina, ngapain kamu kesini? Tante Emma, Nina datang ke sini bukan mau minta tumpangan lagi. Nina cuma mau minta maaf dari lubuk hati Nina yang paling dalam, Tante. Berdirilah, Nin, nggak usah sampai bersimpuh begitu.
Nina sadar Tante, semua penderitaan dan penolakan yang Nina alami beberapa hari kemarin itu bukan karena Tante Emma, Tante Lisa atau keluarga besar jahat sama Nina, tapi itu semua karena kesalahan dan akibat dari perbuatan Nina sendiri. Nina yang jahat, Nina yang gak tahu diri, dan Nina yang udah menyalahgunakan kebaikan dan kepercayaan Tante selama ini. Baguslah kalau kamu akhirnya sadar, Nin. Tante dan semua keluarga besar di sini pada dasarnya nggak pernah benci sama kamu. Tapi sikap kamu yang meremehkan bantuan orang lain, itulah yang bikin semua orang angkat tangan. Sebagai manusia dan keluarga, Tante udah memaafkan kamu dari kemarin-kemarin. Beneran Tante Emma mau maafin Nina? Iya, Tante maafin. Tapi inget ya, Nin, kata maaf itu nggak gampang diucapin di bibir. Tante nggak butuh janji manis atau omongan kosong kamu lagi. Tante mau kamu buktikan perubahan diri lewat tindakan nyata sehari-hari. Hargai tempat yang kamu tempati, hargai kebaikan orang sekecil apapun, dan belajar jadi pribadi yang bertanggung jawab. Iya Tante Emma, Nina janji Nina bakal buktikan kalau Nina udah bener-bener berubah dan gak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Terima kasih ya Tante. Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong? Sekarang cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya, biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?